Di bulan Juli, XL7 ini penjualan paling laris nomor 2 ya untuk segmen low SUV. Sedangkan BRV itu di urutan nomor 6. Jauh banget kan? Padahal secara fitur, BRV lebih banyak fitur-fitur kayak ADAS-nya dan segala macam. Apa sih yang bikin mobil XL7 ini mengalahkan BRV? Saya bakalan review ya, mudah-mudahan nanti cukup detail ya, tonton sampai habis dan tentunya kalian pasti penasaran. Promo-promonya tuh kayak apa aja yang bikin mobil ini jadi laris manis ya. Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Yanti Nur Fitri, sales konsultan dari Suzuki Pusat Pulau Gadung yang beralamat di Jalan Raya Bekasi kilometer 19 berpatokan di Terminal Pulau Gadung. Selain showroom, Suzuki Pusat Pulau Gadung juga menyediakan layanan servis, body repair, hingga spare part juga loh. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki kendaraan Suzuki, bisa save nomor Yanti untuk Yanti bantu bookingkan servis ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sedang mencari kendaraan Suzuki, ini adalah waktu yang tepat. Karena apa? Karena di bulan September ini lagi banyak banget loh promonya. Mobil yang kita review ini adalah mobil terlaris SUV yang ada di Suzuki, yaitu Suzuki XL7. Dengan DP di 15 juta aja dan angsurannya di 4 jutaan aja loh. Kalau XL7 kegedean, kita juga punya nih Suzuki Baleno, mobil hatchback yang terlaris di Suzuki. DP mulai 15 juta dan angsuran di 4 jutaan aja loh. Nah, bagi Bapak Ibu yang sedang cari mobil keluarga tervalue for money, kita punya nih Suzuki R3, DP di 15 juta aja, angsuran di 4 jutaan loh. Di sini banyak banget loh promonya. Apa aja sih promonya? Promonya itu mulai dari bunga 0% hingga tenor sampai 8 tahun. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin tukar tambah dengan Yanti, akan Yanti kasih cashback tambahan. Kami juga menyediakan unit test drive. Ada Espresso, Baleno, R3, XL, dan Grand Vitara. Atau bagi Bapak Ibu yang tidak ada waktu ke showroom, bisa Yanti bawain untuk unit test drive-nya ke rumah Bapak Ibu masing-masing. Atau bisa langsung datang ke showroom untuk jajan dengan Yanti. Terima kasih. Tentunya saya bakal bahas mesin ya. Mesin tuh wajib banget dibahas ya. Ini mesinnya pakai K15B, mesinnya sama dipakai sama Baleno sama R3 juga gitu kan. Tenaganya 104,7, torsinya sekitar 108 Nm. Memang kalah kalau dibanding sama BRV yang 121. Tapi balik lagi, orang Indonesia tuh cari mobil selain dari bentuk, desain dan segala macam adalah mesin itu bandel apa enggak, irit apa enggak, dan memang terbukti suka beberapa kali bikin review sama sales Suzuki sama Honda. Justru dia juga bingung, padahal saya pikir dengan mesin CVT ya, Matic CVT itu bakal lebih irit. Tapi ternyata banyak yang bilang ini lebih irit gitu loh. Nah ini yang dibutuhin orang Indonesia ya. Kita pengennya tuh mobilnya juga cakep, bagus, nyaman, tapi juga pengennya irit. Nah serba susah kan. Sudah dapat peredam mesin juga, air intake-nya cukup tinggi ya, tuh cukup tinggi. Dan kalau kita ngomongin dari looks, dari tampak depan, sebenarnya banyak banget yang ngatain mobil ini perindavan banget dan segala macam, tapi nyatanya laku loh, urutan paling laris nomor 2. Tapi ini menurut saya nggak terlalu perindavan banget lah, ini masih selera orang Indonesia. Lampunya multi reflektor LED, sudah otomatis dan sudah dilengkapi dengan manual leveling. Buat apa? Kalau lagi diisi penuh orang penumpang, kalau kalian masuk-masuk perkampungan kan suka lampunya menyilaukan ya, itu kalian bisa atur levelnya 1 sampai 5. Fog lamp-nya sudah ada meskipun masih halogen. Dan jujur yang saya tadi bilang, ini nggak selengkap sama Honda BRV, tapi menariknya adalah mobil ini lebih laris sama BRV. Selain itu harganya ya, kalau net-net ya udah pasti under 300 juta. Jadi sangat value for money bang. Barangkali mau ngukur garasi ya, panjangnya 4450 dengan wheelbase sekitar 2740. Ini mirip-mirip lah sama BRV, sama Stargazer, sama Xpander mirip-mirip. Jadi cukup nyaman, udah pasti dikendarai. Nah, velgnya yang dipakai itu ringnya 16 dan ini tuh warnanya tuh black glossy meskipun warnanya cenderung agak grey. Remnya sudah cakram depan doang, belakangnya masih tromol, ABS, ABD. Terus di sini ada emblem VVT. Tapi yang saya suka di Suzuki tuh ada beberapa tipe tuh dikasih kayak gini nih. Kayak aksen-aksen warna hitam, jadi nambah kesannya tuh cukup apa ya, unik gitu loh. Dan side cladding karena ini mobil low SUV, dibikin two-tone juga warnanya dan sudah dikasih roof rail, talang air udah dikasih. Tapi jujur sebenarnya kalau kalian nggak mau pakai talang air ini apa ya, bye-bye aja gitu loh. Karena ini lumayan cukup gelap banget ya. Ini bikin nambah blind spot. Tapi di satu sisi butuh talang air nggak sih? Butuh juga kadang. Kenapa? Kalau pas lagi hujan kita pengen ngerokok gitu ya, atau pengen ngerasain udara segar, ini bisa dibuka sedikit dan air nggak masuk ke dalam sih. Dan yang menarik juga untuk smart entry-nya itu unik banget ya. Jadi kalau posisi ini misalkan terkunci, ini kan terkunci ya guys. Nih terkunci. Ini kalau dibuka, nih ini hanya pintu sebelah sini aja yang terbuka, yang lain aman. Jadi nggak usah khawatir ada orang menyelinap ke 4 pintu lainnya gitu loh. Honda BRV belum punya fitur itu,
expander pun juga, apalagi ras. Nah, ini sebenarnya fitur yang ada beberapa orang yang sebelin, aduh nyebelin nih. Bisa kok sebenarnya caranya 2 kali. 1, 2, dia langsung kebuka semua. Tapi sebenarnya kan tujuannya dibikin untuk safety. Jangan-jangan kalian yang sudah pakai XL7 nggak tahu kalau ini ada fitur kayak gitu. Tapi harusnya semuanya tahu sih. Dan makin manis karena apa? Di sini bagian belakang sini kacanya dibikin sampai full kayak gini. Tuh, cakep ya. Jadi seolah-olah mobilnya tuh atapnya floating. Dan kalau kita ngomongin lebar sekitar 1775, tingginya sekitar 1710. Udah ada spoiler, Heckman stop lamp, defogger, tambah manis, dapat aksen-aksen chrome. Dan yang menarik, di sini sudah dikasih dashcam. Saya nggak bosan-bosan, reminder buat teman-teman, perlu deh kayaknya, zaman now ya, kalian perlu sedia dashcam. Tapi kalau kalian beli XL7 nggak perlu, karena sudah dikasih dashcam dari sini. Kalau kalian beli, harganya mungkin 3 jutaan gitu loh. Dan saya mau kasih lihat ya, kuncinya smart entry-nya tuh bisa dipakai dari sini juga. Keempat pintu lainnya masih terkunci. Saya harus praktekin lagi ya, tuh. Ya kan? Oh. Tangki BBM ngomong berapa? Sekitar 42 liter, letaknya sebelah kiri sini. Dan memang masih bisa pakai Pertalite nggak? Masih bisa sih. Tapi memang kalau kalian mau kendaraannya awet ya pakai Pertamax. Dan salah satu pencetus atau inovasi baris ketika bisa dilipat dan ada tempat penyimpanan tertutup itu adalah R3. Di mana R3 adalah mobil yang platformnya tuh sharing sama si XL7 tuh. Dan ada tempat penyimpanan tertutup. Kalau kalian misalkan habis belanja ikan dan segala macam, ini juga kalian bisa balik tuh. Jadi kayaknya semua fitur di sini kayak dipikirin ya. Menariknya pada saat kita tutup, mobilnya itu otomatis langsung ngunci. Jadi praktis banget. Kita nggak perlu lah ya pamer-pamer kunci, nenteng-nenteng kunci nggak perlu. Jadi cukup dikantongin atau ditaruh dalam tas saja. Dan yang jadi nilai plusnya sebenarnya XL7 tuh dia ada varian manual juga. Meskipun yang Alpha Hybrid, bedanya kalau kalian starter engine-nya tuh injek kopling, ini harus injek rem. Jadi menarik kan? Yang tadi saya bilang, ini cukup menarik guys. Dan kalau misalkan kalian melewati goncangan dan segala macam, dia nanti tuh kayak ada tanda-tanda. Kayak langsung dia nyimpen ke video darurat gitu loh otomatis. Jadi kalau misalkan ada kondisi emergency, dia otomatis foldernya tuh terpisah sendiri. Ini menurut gue penting banget. Buat apa? Namanya kita di jalan ya. Kalau kita nggak yang ditabrak, kita yang nabrak. Udah kayak gitu. Ini bisa jadi buat bukti otentik. Lain-lain seperti stereo udah kulit dan sudah dapat dengan cruise control. Sudah ada idling stop nih. Kepake banget ya. Jadi buat nambah irit gitu loh. Tapi otomatis akinya juga aki khusus. Dan memang ya, kemarin banyak yang suka compare dan segala macam. Wah, akinya ini mas beda mas segala macam. Sama, akiku juga beda. Bahkan ada beberapa yang nggak percaya kalau akinya Toyota Rush tuh mahal. Karena memang akinya tuh diciptain khusus buat yang bisa support untuk idling stop gitu loh. Tapi kalian harusnya tenang aja karena sudah dilengkapi dengan baterai 10 ampere. Jadi buat menjaga biar akinya tuh kayak lebih awet gitu loh. AC-nya tuh menurut saya menarik banget. Jadi kalau misalnya kalian suka kepanasan dan segala macam, kalian tinggal putar gini aja. Jadi kalian nggak perlu pencet-pencet kayak gitu. Cukup diputar. Dan di sini juga AC-nya semburannya tuh cukup lengkap. Mode atas bawah, termasuk ada sirkulasi udara dari luar bisa masuk. Honda BRV itu malahan nggak ada, yang saya baru ngeh banget. Dan di sini ada tempat penyimpanan nih, tuh cup holder ya, maksudnya ada cup holder dan ada blower AC-nya. Di sini ada power outlet, di sini port USB dan metiknya tuh PRN-D2L. Rem tangannya memang masih manual, berarti sama-sama Honda BRV. Honda BRV juga remnya masih manual. Di sini ada konsol ya, dan head unit ini udah bisa mirrorless atau mirroring, atau biasa kalau di Suzuki nyebutnya tuh carbide link sih guys gitu loh. Nih. Jadi mungkin kalian yang sudah pakai XL7 boleh dong sharing-sharing apa kelebihan dan kekurangan masing-masing mobil ini. Tapi saya udah beberapa kali cobain mobil ini sih cukup responsif, cukup nyaman. Suspensinya tuh cenderung empuk tapi kayak rada firm gitu juga sih. Jadi kayak berubah-ubah kayak gitu. Jadi menarik sih saya bilang. Dan yang paling menarik karena dengan si motor listrik ini cukup lumayan ngebantu pada saat berakselerasi. Dan kalau kita ngomong meter cluster sama sih, di sini cuma perpaduan ya. Jadi analog, masih ada MID di bagian tengah gitu aja sih. So far, mungkin harapan saya kalau next Suzuki dibikin facelift, ya mungkin dikasih fitur safety atau ADAS gitu. Tapi nanti baliknya adalah harganya jadi tinggi banget lagi nanti. Gak tahu deh, kalau kalian tuh lebih suka mobil yang kayak gini aja atau suka yang fitur-fitur canggih gitu dong. Boleh dong komen di kolom komentar. Dengan wheelbase 2740 ya, orangnya seimut saya gini mah. Tuh, muat nih, gede banget tapi bodi juga cukup nyaman. Dan di sini juga ada armrest, cuma memang nggak ada cup holder. Headrestnya ada 2. Tapi joknya sudah ada Isofix santolan baby car seat gitu kan. Dan yang kalau kalian beli nanti nggak dapat kayak gini. Tapi saya saranin ya, biarin aja. Kalian nikmatin aja jok fabriknya. Kalau dibungkus kayak gini tuh bikin gerah, suka bikin nggak nyaman gitu loh. Ya kan? Bener nggak?
Dan kalian nggak perlu takut kegerahan, sudah double blower. Ini ada hand grip kiri dan kanan. Bahkan tadinya tuh saya pikir ya, saya kan kemarin sempat bikin review untuk yang Citron juga. Saya pikir tuh dia sudah ada blower AC, ternyata nggak. Titip pesan buat Bapak Ibu semua atau siapapun yang nonton video ini, bisa nggak sih pada saat buka pintu tuh gini loh. Kasih tahu anak-anak, kakak, adik semua pada saat mau buka pintu. Ini baris kedua nih, liatin di belakang. Tuh, ya kan? Liatin belakang, ada orang nggak? Kalau nggak ada, baru boleh buka. Tapi kalau misalkan kalian ragu ya, kalau kalian ragu misalkan, aduh anakku suka buka pintu sembarangan mas, nyalain aja celoknya gini. Terus kalau misalkan ada yang ngomong, ngeledekin misalkan, oh Stargazer kan sudah ada fitur safe exit. Buktinya saya pernah ngeliat sendiri di video, itu mobil Stargazer yang buka pintu. Berarti kan balik lagi, bukan soal teknologi, tapi ajarin lah tata cara berkendara dengan aman dan nyaman. Gimana nih Mas Teguh mobilnya? Worth it kan? Keren sih, wajar banget mobil ini paling laris nomor 2 di bulan Juli. Nomor pertamanya memang sih masih dipegang sama si Ras. Tapi mobil ini sebenarnya tuh, ngomong-ngomong ya, kalau kemarin ada yang compare ya sama Avanza, sama Stargazer Prime, sama Xpander Ultimate. Bukan, lawan ini sama Xpander Cross, terus sama lagi Ras, sama Honda BR-V yang seperti saya tadi compare ya. Ini lawannya sama Honda BR-V, tapi dengar-dengar harganya tuh nggak sampai 300 juta. Tapi kalau misalkan mau nanya harga, kita tanya sama Mbak Yanti, Mbak harganya berapa sih sebenarnya? Nah, untuk harga Bapak Ibu bisa langsung japri ke saya ke nomor yang ada di bawah sini. Atau bisa langsung datang ke showroom kita, lokasinya ada di Suzuki Pusat Pulau Gadung ya teman-teman. Dan kalau Bapak Ibu masih ragu, kita juga menyediakan test drive loh. Ada Espresso, Baleno, R3, XL, dan Grand Vitara-nya. Ya, jadi kalau misalnya nggak sempat datang ke showroom, nanti bisa didatengin ya? Ya, bisa langsung aku datengin ke rumah Bapak Ibu masing-masing. Ya, jadi kurang lebihnya mobil ini beberapa fitur-fitur uniknya adalah bagasinya itu aman banget. Jadi kalau pas buka bagasi doang, keempat pintu lainnya itu masih terkunci. Jadi cocok buat ibu-ibu ya. Cocok. Terus sudah ada dashcam juga. Terus juga kayak misalkan, kalau misalkan anak-anak bosen, jenuh, bisa nonton YouTube dari head unitnya. Lain-lain seperti jok yang lebih luas dan segala macam itu Bapak Ibu harus cobain sendiri ya. Next, pengen dibuatin video apa? Tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa follow Instagram saya. Itu Instagramnya Mbak Yanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.